Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan. Oke, jadi hari ini saya sekarang lagi di posisi Cikarang ya teman-teman, Cikarang arah ke Kerawang. Nah di sini saya pengen sedikit ngobrol sama teman-teman mengenai momen yang sebentar lagi kita sama-sama uh, lalui ya teman-teman, yaitu momen Lebaran. Oke, jadi kebetulan di tahun ini tuh di tahun 2022 pemerintah ngasih izin buat masyarakatnya bisa pulang kampung, bisa bersengkrama dengan keluarga tercinta di rumah. Nah, hari ini saya mau sedikit sharing mengenai mudik menggunakan sepeda motor ya teman-teman. Oke, jadi kita akan bahas sedikit mudik menggunakan kendaraan pribadi. Di sini yang kita bahas sepeda motor. Nah, untuk mudik menggunakan sepeda motor itu sendiri ada beberapa persiapan yang teman-teman harus persiapkan sebelum teman-teman melakukan mudik perjalanan ke kampung halaman. Di sini saya akan sedikit bagikan tips. Ini berdasarkan pengalaman saya selama saya kurang lebih 6-7 tahun pulang kampung. PP itu selalu menggunakan sepeda motor ya, jarang menggunakan bis. Apalagi kalau lebaran kan harga tiketnya juga mahal. Oke, jadi untuk persiapan yang pertama itu ada persiapan fisik ya teman-teman. Nah, di sini persiapan fisik itu merupakan hal yang paling wajib dan paling penting. Jadi teman-teman itu nggak akan mungkin bisa pulang kamu menggunakan motor kalau fisik kesehatan teman-teman itu tidak mendukung. Ya, jadi dari sini kita harus lebih perhatikan kesehatan kita. Jadi sebelum jauh-jauh hari teman-teman mau mudik itu teman-teman juga harus jaga kondisi badan, jaga kesehatan teman-teman. Kalau perlu juga dikasih vitamin ya, biar kesehatannya itu selalu terjaga. Nah nanti pas waktu mau mudik fisik kita itu udah siap gitu. Oke, yang tadi itu mengenai persiapan fisik. Nah untuk yang kedua itu persiapan kendaraan. Ini udah wajib ya teman-teman, karena kita kan mau pakai kendaraan pribadi, di sini sepeda motor. Tentunya ada beberapa persiapan yang harus teman-teman persiapkan sebelum teman-teman itu mau melakukan perjalanan. Oke, yang pertama itu teman-teman tentunya harus servis dulu kendaraan teman-teman. Sebagai contoh saya menggunakan motor CB150R, motor injeksi. Nah, di sini biasanya kalau motor injeksi itu yang di servis itu ya kayak throttle body, itu ngebersihin throttle bodinya, terus ganti filter udara, terus cek busi, cek radiator, kuras juga coolant-nya biasanya, terus ganti oli. Itu beberapa item-item umum kalau teman-teman mau servis kendaraan teman-teman buat persiapan mudik. Nah, setelah teman-teman melakukan servis di kendaraan teman-teman, kemudian teman-teman juga harus cek beberapa bagian-bagian sepeda motor teman-teman. Jadi ini dicek sendiri aja bisa sih. Jadi untuk bagian yang pertama itu bagian ban ya teman-teman, ban ataupun roda. Nah teman-teman harus cek dulu kondisi ban teman-teman itu masih layak apa enggak, masih bisa dipakai buat perjalanan jauh atau enggak. Kalau misalkan bannya itu udah mulai botak ataupun udah mulai tipis ya, kalau saran saya sih mending diganti, karena ini takutnya kan urusannya sama keselamatan. Jadi takutnya pecah ban atau segala macam kan nanti akan mengganggu keselamatan serta kenyamanan kita di perjalanan. Nah untuk ban sendiri saya sih sedikit menyarankan ya teman-teman, kalau teman-teman itu menggunakan sepeda motor buat mudik, alangkah baiknya teman-teman tidak menggunakan ban cacing. Kenapa? Karena sepengalaman saya pernah mudik
bareng sama teman-teman saya menggunakan kaki-kaki mencacing. Alhasil perjalanan dari Cikarang baru sampai Cirebon udah pecah ban. Nah, itu sebagai pembelajaran kalau misalkan mau perjalanan jauh, langkah baiknya menggunakan kaki-kaki standar aja. Kalau bisa juga digedein malah nggak masalah gitu. Kalau yang cacing itu kayaknya lebih beresiko teman-teman. Oke, untuk yang selanjutnya itu teman-teman harus cek bearing ya teman-teman. Bearing roda teman-teman sebelum berangkat, sebelum melakukan perjalanan, dicek dulu apakah bearingnya itu oblak atau enggak. Kalau nantinya oblak, itu akan berpengaruh penting ya teman-teman. Jadi kalau misalkan bearing roda oblak, itu nanti kendaraan kita itu nggak bisa enak lah, jadi kayak agak oleng gitu rasanya. Itu mengenai bearing. Terus untuk yang selanjutnya itu ada kampas rem ya teman-teman. Kampas rem juga perlu dicek, perlu diperhatikan. Kalau misalkan kampas remnya itu udah mulai tipis, sesuai perkiraan teman-teman aja lah. Kalau udah tipis banget yang perlu diganti, daripada nanti di perjalanan mengganggu juga. Namanya perjalanan jauh kan bolak-balik kita menggunakan rem, takutnya nanti pengeremannya itu nggak maksimal gitu kan. Kalau rem itu juga bagian sangat vital ketika kita menggunakan kendaraan. Terus untuk selanjutnya di sini ada home steer ya teman-teman. Home steer itu paling berpengaruh di bagian kendali, di setir. Jadi kalau misalkan komstir teman-teman itu udah mulai oblak atau udah mulai berat, teman-teman sih saya sarankan untuk diganti aja gitu. Soalnya kan kalau komstir udah bermasalah itu nanti buat kendalinya itu agak susah, karena biasanya kalau komstir udah rusak itu kadang-kadang dia buang sendiri, belok kanan atau belok ke kiri itu dengan sendirinya, bukan karena kita gerakkan. Takutnya nanti mengganggu kenyamanan kita dalam perjalanan nanti. Nah, mungkin sih itu aja kalau masalah kendaraan ya. Nah, untuk yang terakhir teman-teman juga harus persiapkan mengenai surat-surat kendaraannya, seperti STNK sama SIM juga disiapin, jadi supaya kita itu lebih nyaman. Ya mungkin kalau lebaran itu nggak bakal ada razia teman-teman, cuman kan kalau kita punya kelengkapan, kita kan lebih nyaman saat perjalanan. Terus satu lagi, ini juga penting, teman-teman harus juga vaksin booster ya teman-teman, karena vaksin booster menjadi syarat wajib buat kita semua yang akan melakukan mudik di tahun 2022 ini, karena pemerintah mewajibkan semuanya harus sudah divaksin booster sebelum mudik. Jadi tandanya nanti teman-teman bisa tunjukkan sertifikat vaksinasinya melalui aplikasi Peduli Lindungi teman-teman masing-masing. Tuh. Nah, kita bicara masalah mudik. Saya pribadi nanti rencananya mau mudik di tanggal 28 malam. Saya start dari Cikarang, tujuannya Wonogiri. Kalau misalkan teman-teman ada yang searah sama saya, bolehlah kita bareng gitu. Oke, jadi saya doakan semoga nanti perjalanan teman-teman semuanya itu diberikan kelancaran, keselamatan, sampai di rumah bertemu dengan keluarga tercinta. Oke, itu saja sih dari saya, sekedar tips-tips sama sharing aja sih. Semoga bermanfaat. Akhir kata, saya Agus Envi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.